Damaikan mati ini saat salahku melangkah gelap hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yadhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari kita bisa berkumpul di rumah Sahibul Hajat Bapak Budi. Semoga hadirnya kita di tempat ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai di yaumil kiamah. Bapak-bapak hadirin, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan daripada Sahibul Hajat, yakni mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Maman. Namun sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Sahibul Hajat, yang ketiga sambutan dari Ketua RT 01 RW 09, dan yang terakhir sebagai pamungkas dan penutup adalah ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Maman sekaligus ditutup dengan doa. Baiklah, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa bilin salih ila hadal nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita akan menginjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Sahibul Hajat. Kepada Bapak Dodi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala dzamati. Pada malam Senin ini saya mengucapkan syukur alhamdulillah, dari awal mulai dari pemasangan tenda dan persiapan dapur, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak warga RT 01 dan Pak RT dan Pak Haji Rikan dan beserta Pak Ustadz Maman beserta yang lainnya yang saya tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya ucapkan terima kasih. Dan untuk acara tasyakuran anak saya yang ketiga, Kenjo Arpadia, mudah-mudahan
selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan soleh. Mudah-mudahan Milo menjadi ahli Quran, ahli ibadah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Dudi selaku Sahibul Hajat yang menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan dari para warga Ersat. Selanjutnya kita sambutan akan disampaikan oleh Pak Pajar selaku Ketua RT 0109. Kepadanya kami persilakan. Ayo Pak. Nah, tuh selesai, udah keluar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua khususnya warga RT 01 masih bisa berkumpul di rumahnya Bapak Dudi dengan acara tasyukuran anaknya yang bernama Kenjo. Mudah-mudahan anaknya menjadi berbakti kepada orang tua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, tamu undangan, kurang lebih banyak banget ini ya. Sekitar ada 500 ini kurang lebih ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Kita bentar lagi menerangkan ceramah. Sangat jauh ini ceramahnya dari Tasikmalaya. Iya, saya ngejemput dari Bandung, puter lagi, airnya mentoknya di Cibarusa. Alhamdulillah beliau sudah datang di tempat yang kami sudah sediakan. Tidak panjang lebar, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Saibul Bait, Bapak Dudi. Semoga anaknya menjadi anak yang berguna nusa dan bangsa. Amin. Udah ya. Kesian Pak Ustadznya jauh soalnya dari Tasik. Terima kasih semuanya pada jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat. Demikian sambutan dari Pak Pajar selaku Ketua RT 001. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita pahami. Selanjutnya sebagai acara terakhir dan sebagai acara pemungkas, kita sambut pada Bapak Ustadz Maman untuk menyampaikan tausiahnya dan sekaligus ditutup dengan doa. Kepadanya kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du,
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Qala aidan summa auhayna ilaika milata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul adzim. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya. Allah masih memberikan nikmat sehat, bisa menghirup udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan nikmat ini marilah kita untuk bersyukur kepada Allah dengan setidaknya mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan umatnya yang taat sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan menjadi umatnya dan menjadikan syafaat baginya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini para bapak, saya cuma memberikan bukan tausiah, bukan ustadz, para bapak, para ibu. Ini kita sebagai warga supaya kita berkumpul, mengenal, saling mengingatkan. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita untuk mendoakan terutama kepada Sohibul Bait, orang tuanya diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dijauhkan dari bara bahaya dan dilancarkan di dalam usahanya apapun dan membawa keberkahan bagi keluarganya. Dan putranya yang baru kita selamatkan, mudah-mudahan menjadikan anak yang soleh, yang selalu berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Begitu juga para bapak, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita semua dilindungi dan diberkahi, diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin dan dijauhkan dari para bahaya. Amin ya rabbal alamin. Wala bi barakatin umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu juga kita doakan khususnya yang sakit saudara kita, sahabat kita, yaitu Bapak Heri, masih di rumah sakit ya Pak Ete. Mudah-mudahan beliau segera pulang ke rumah, bisa berkumpul, bercanda gurau dengan kita semua. Dan mudah-mudahan penyakitnya oleh Allah segera dicabut, dikembalikan sebagaimana biasanya. Wabil umum kita khususkan bagi saudara kita yang masih ada yang sakit, siapa saja sekalipun tidak disebutkan, mudah-mudahan segala penyakitnya sama dicabut oleh Allah, dikembalikan sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Wala bi barakatin umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan apa yang kita baca Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ausil sawal ma qaranahu mislus sabab. Para bapak, para ibu, ini dalam rangka tasyakuran keluarga Bapak Dudi dalam artian Walimatul Khitan. Kita tahu dulu Pak sejarahnya. Sejarah Walimatul Khitan dilaksanakan oleh nenek moyang kakeknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disunat, kalau bahasa kita Pak, di Khitan itu pada usia 80 tahun Pak, pakai kapak. Kita bayangkan, mungkin sudah lihat ya Pak, mungkin kulfanya itu, kalau dalam kitab fikih Ukudulujen disebutnya kulfah, kalau sekarang disebutnya kulub, di atas dakarnya seorang laki-laki. Nah itu dipangkas gitu kan, tujuannya adalah untuk membersihkan. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 123, summa alaina ilaika anittaba milata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin.
Kemudian aku wahyukan kepadamu Muhammad supaya engkau mengikuti tata cara hitan itu kepada nenek moyang kamu, yakni Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Supaya apa? Wa makana minal musyrikin, supaya engkau tidak termasuk daripada orang-orang musyrik. Karena apa Pak? Hitan itu ada yang menyebutkan itu sebelum Islam, memang benar. Itu kan, karena yang dilakukan contoh ittiba itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini sejak syukurannya. Laki-laki dikufas kulfanya itu kan. Wanita juga dihitan sama. Cuman itu rahasia paraji atau bidan. Klitorisnya itu dibuang sedikit. Itu kan. Al-mudghah ba'dal bud'u sirratun qalilun di dalam kitabnya. Kalau wanita itu dihitan dibuang sedikit, di atas ada daging, di atas vaginanya, mohon maaf ya para bapak, bukannya jorang itu, karena keterangannya itu dikupas sedikit. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu kulfaknya, supaya apa? Bersih daripada najis, supaya tidak nyangkut. Kegunaannya apa para bapak? Kegunaannya kalau suami istri yang sudah berumah tangga pasti bisa merasakan. Itu kan? Itu diantaranya. Itu ada pengaruhnya. Yang disunat sama yang tidak itu ada pengaruhnya. Supaya lebih ada kenikmatan di dalam kitabnya itu. Itu diantaranya. Supaya karena keluar air maninya itu bersih, tidak dicampur dengan kotoran-kotoran ataupun najis. Karena kulfahnya udah dibuang. Wanita pun juga seperti itu. Jadi klitorisnya di atasnya kalau umpama suami istri mungkin sudah tahu masing-masing. Untuk meyakinkan benar atau tidaknya bisa. Tapi kalau bukan suami istri tidak boleh, haram. Jangankan melihatnya, membukanya pun juga tidak boleh. Betul kan? Boleh kan itu makan, karena wanita itu kan adalah harsun. Bagaikan kebun, mau masuk kemanapun juga boleh. Tapi ada yang tidak boleh untuk dilaksanakan. Mungkin para bapak sudah tahu itu kan. Mau masuk kemanapun, dari manapun datangnya, silakan. Karena wanita itu adalah bagaikan arsul di dalam Al-Quran, bagaikan tanaman atau kebun. Kalau mau nanam, mau dari manapun jaga mulainya, silahkan. Karena itu diperbolehkan. Nah inilah salah satu gambaran sejarahnya. Oleh sebab itu alangkah mulianya orang yang sudah melaksanakan hitan, berarti sudah melaksanakan 3 manfaat daripada walimatul hitan. Pertama, sudah melaksanakan syariah Islam itu sendiri. Yang kedua, sudah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, sudah melaksanakan sunnahnya milati Ibrahim alaihissalam. Itu kan. Kenapa mengikuti ke Nabi Ibrahim? Karena itu perintah para bapak. Supaya apa? Tidak disangka bahwa walimatul hitan itu ikut-ikutan daripada perbuatan kebiasaan orang musyrikin. Makanya di akhir surat An-Nahl ayat 123, wa makana minal musyrikin, supaya tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik kalau di zaman Rasulullah SAW. Inilah diantaranya. Berarti orang yang sudah melaksanakan walimatul hitan, pertama sudah melaksanakan kewajiban kasih sayang rahmannya orang tua kepada anak, berarti sudah ittiba ala sunnati Rasulillah SAW. Sudah melaksanakan millati sunnati Ibrahim alaihissalam. Itulah diantaranya. Kenapa harus mengikuti nenek moyang? Diperintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperjelas lagi di dalam surat Al-Hajj ayat 78. Ayatnya panjang Pak. Di pertengahan ayatnya ada ayat wa ma ja'ala fid dini ala milati kharaja milati Ibrahim. Aku tidak menjadikan dalam satu agama engkau Muhammad supaya kamu mengikuti nenek moyang kamu, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti halnya kita sholat Pak. Sholat kan mengikuti orang tua kan? Betul. Berarti disebutnya Islam turunan.
Itu memang tidak salah, karena mengikuti orang tua Islam ya masuk Islam, cuman sedikit demi sedikit kesininya kita memperdalam apa itu Islam. Jangan sampaikan kita sebagai umat Islam apa itu Islam tidak tahu. Islam itu agama yang dibenarkan, memang benar, supaya kita memahami, meyakinkan bahwa kita Islam mengikuti nenek moyang kita, yakni orang tua. Memang benar karena di dalam Al-Quran disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad mengikuti nenek moyang? Yaitu apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan putra anak dua. Pertama Nabi Ishak, kedua Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail punya turunan terus sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ishak punya keturunan terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi bercabang, tetap milati ala Ibrahim alaihissalam. Ini sejarahnya. Jadi kita melaksanakan hitan itu yang belum, ya mudah-mudahan jangan dipaksakan Pak. Saya nggak rame-rame, ya nggak apa-apa. Karena cuman diperintahkan untuk bersyukur, tasakuran disebutnya Pak. Lain rame-rame, sanes. Tasakuran atas nikmat Allah, kita diberikan anugerah, diberikan nikmat oleh Allah, titipan oleh Allah, seorang anak yang didambakan oleh orang tua semuanya. Betul kan? Nah inilah diantaranya kita bersyukur, mau membersihkan supaya anak bersih di dalam melaksanakan sholat, bersih di dalam kalau seandainya sudah berumah tangga, tidak ada halangan, tidak akan menjadi beban kepada orang tua. Nah inilah diantaranya kita bersyukur kepada Allah dalam artian la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kita mengadakan pesta ini, mohon maaf para bapak, jangan sampai ada kecap rugi mengadakan hajatan teh, berarti bukan tasakuran hari itu mah bisnis mungkin, betul kan? Nah itu harus dihilangkan. Namanya juga bersyukur tasakuran. La in sakartum, kalau yakin dengan ayat itu pasti Allah akan menggantikan lebih. La in sakartum la azidannakum, pasti Allah akan menambahkan. Umpamanya mengeluarkan 2 juta, mungkin Allah menambahkan menjadi 4. Bukan untung, itu adalah daripada hasil syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala in kafartum minna adzabil sadid, kalau seandainya kufur kepada nikmat, gitu kan, waduh rugi, kalahnya ruginya. Yang tadinya mengeluarkan 5 juta mendapat cuma 2 juta. Allah mengabulkan. Nah inilah salah satu gambarannya. Kan alhamdulillah kan, kita ada yang sakit didoakan, ada saudara yang ada keperluan didoakan supaya selamat. Nah inilah pentingnya kita berkumpul. Kita yakin juga para bapak, berkumpul ini sekalipun bukan di musola, bukan di masjid, ini sudah ditutup dengan malaikatur rahmah. Mana cenah malaikat tidak bisa dilihat Pak. Asal yakin. Sehingga malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah hamba-hamba yang ada di bawah naunganku ini. Ya Allah berilah kelancaran dalam usaha hamba-hamba yang ada di naunganku ini atas perintahmu. Siapa yang mau tidak dikabulkan doa malaikat? Malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak berdosa kalau untuk menjaga hambanya terus tidak akan berangkat sebelum Allah memberhentikannya. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Makanya kalau kita berkumpul menjelaskan hal kebaikan, pasti di sananya ada malaikatur rahmah. Pasti mendoakan keinginan kita ini apa? Supaya yang belum laku mungkin dilakukan, berdoa aja. Karena hati manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman doa malaikat itu yang diminta kepada Allah. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya, ya Allah berilah kelancaran keinginannya, kabulkan daripada kemauan hamba-hamba yang ada di bawah naungan Majalisul Dzikri ini. Itu harus diyakinkan. Ini termasuk Majalisul Dzikri karena di dalamnya dari pagi yasinan, baca marhaban, kemudian mendoakan, membacakan sholawat. Siangnya ada tausiah, malamnya ditutup lagi tausiah, gitu kan? Ya mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Dengan sababiah Sohibul Hajat mengadakan ini, inilah tujuannya. Sohibul Hajat itu kan seolah-olah memberikan kebaikan kepada tetangga, memberikan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Cuman manusia tidak sadar.
Sebetulnya memberikan kebaikan sekalipun hajat kecil-kecilan kita datang kan mempererat silaturahim, betul kan? Kita mengundang, wajib untuk datangnya. Kalau tidak berarti sudah menyalahi aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kecuali kalau ada halangan sakit, ada keperluan yang lebih penting, itu lain masalah lagi. Sebetulnya setiap ada yang mengajarkan acara-acara itu memberikan kebaikan. Bagaimana umpamanya kalau mau datang mendoakan, aduh saya nggak punya amplop umpamanya, nah jangan jadi penghalang. Ada berangkat, ada pasti, kalau tidak ya udah. Coba tanya kepada Sohibul Bait dimanapun juga, ada yang mau minta uang, Pak mana amplopnya belum? Ada enggak? Ada yang berani begitu Sohibul Hajat? Ada tamu umpamanya lupa, Pak mana amplopnya, kok makanya udah? Ada enggak? Nggak bakalan ada. Kan tidak maksa mau ngasih, silakan. Yang penting Sohibul Hajat dimanapun semuanya minta doa daripada maksud dan tujuannya, intinya mah itu. Mungkin kita kan ada kebiasaan, masa kita datang tidak ngasih gitu kan. Jangan memaksakan, jadi jangan jadi penghalang. Aduh saya nggak punya uang, jangan memaksakan. Kan kita datangnya silaturahim kan, betul kan? Undangan, bukan berarti harus membawa. Cuman kalau kebiasaan tidak ada malunya orang itu, betul kan? Tidak ada malunya, sewajarnya, sekemampuannya. Jangan memaksakan, duh pinjam dulu ya, saya malu kalau ngasih kecil karena dikasih nama. Nah itu kalau seandainya jadi madarat dirobah, betul kan? Itu kebiasaan, tapi tidak disalahkan kebiasaan tersebut, tapi jangan memberatkan kepada tamu. Kan dalam hadis para bapak sudah tahu, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari kiamat, fal yukrim do'ifahu, maka muliakanlah, maka hormatilah tamu yang ada. Betul kan? Itu dalam hadis, barang siapa yang beriman, ada tamu dipersilakan makan. Kalau sudah pulang pamitan, Pak mau pulang dulu, jangan ditanya akhirnya, Pak ada yang lupa enggak? Awas. Nah bahasa itu harus dihilangkan. Tapi sudah mengerti semuanya Pak. Pasti kalau datang ke undangan, pasti itu mah gak usah disebutkan. Pasti ada, tapi jangan memaksakan dengan di luar kemampuan kita semua. Nah itu kejelasannya para bapak ya. Sekali lagi, jadi dalam acara Walimatul Hitan kembali kepada beberapa hadis, kemudian dalam hadis yang lainnya lebih jelas. Sekalian ini mah pengajian ya Pak, mingguan di musola kemarin istirahat dulu, bukan diliburkan, diistirahatkan dulu sementara gitu kan. Di dalam hadis yang lain yang lebih jelas Pak, pilih alasan ada memaksakan diri. Dalam hadis lebih jelas. Kita sebutkan sanadnya kan, dari Abi Hurairah radhiyallahu an bin Abdurrahman bin Sahir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah putranya Abdurrahman bin Sahir, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, manahaitukum anhu fazzanibuhu, apa yang aku larang kepada kamu semua daripada itu perkara, maka kewajiban itu sahabat, kewajiban umat Nabi Muhammad, fazdanibuhu, maka tinggalkan. Wa ma amartukum, apa yang aku perintahkan kepada kamu, fa'tu minhu, maka laksanakanlah. Dengan catatan apa? Mastata'tum, dengan sekemampuan kamu. Kita ngasih dengan uang 20.000 berarti itu. Jangan memaksakan orang ngasih 100, saya mau 100, minjem dulu. Nah itu yang tidak boleh. Mastata'tum, dengan sekemampuan. Awas, itu kan perintah daripada Nabi. Apa yang aku perintahkan kepada kamu, fa'tu minhu mastata'tum, itu jawaban daripada manahaitukum anhu fazzanibuhu wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Saya mau bisa membantu cuman gopek, orang lain goceng, orang lain 10.000 ceban, gitu kan? Nah itu sesuaikan. Apa pahalanya sama Pak? Bukan nilai uangnya, tapi yang pertama adalah niatnya. Kalau niatnya ngasih 100.000 untuk pamer, tidak ada di sisi Allah, betul kan?
Kita ngasih 100.000, wah paling besar ngasihnya. Coba buka lagi, ada namanya cuman goceng. Apa pahalanya sama? Enggak sama di sisi Allah. Dan Allah melihat niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mungkin para bapak yang suka biasa ngaji mungkin tahu kan, itu hadis arba'in nomor 1. Kan di satunya dilanjutkan kan, faman kana hijratu ilallahi wa rasuluh, faman kana hijratu ilallahi wa rasuluh, berarti mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita dihijrahkan dengan selain daripada Allah, ma hajaru ilahi, apa yang kita irikan, mungkin dapat pujian daripada manusia. Itulah salah satu gambarannya. Kita kembali lagi dalam acara tasyakuran walimatul hitan ini adalah tujuannya untuk mengingat kepada Rasul, mengingat kepada nenek moyangnya Rasul, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekarang kan udah canggih, pakai lasap, pakai gunting, dulu pakai kapak pak. Percaya atau enggak kan beda masanya gitu kan. Nabi Ibrahim kan udah usia 80 tahun, mungkin sudah lihat pak, susah ditariknya mungkin. Itu diantaranya, itu kulupanya teh mungkin susah, pantas itu kan. Kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah. Pas pertama kali Rasulullah menghitan itu adalah cucunya Husain dan Hasan pada usia 7 hari setelah dilahirkan. Nah inilah diantaranya. Makanya di dalam hadis Nabi, maka berat bagi orang tua itu pertama bila mana melahirkan, berilah dia akekahkan, betul kan? Kemudian wasumia, kemudian diberikan nama. Nah itulah diantara. Makanya waktu itu adalah walimatul hitan. Jadi ada di zaman Nabi, tetap mengikuti nenek moyangnya, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita kembali lagi kepada ayat yang tadi, summa auhayna ilaika anittaba'a milata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Surat An-Nahl ayat 123 dan surat Al-Hajj ayat 78. Itu mengenai tentang dasar hukumnya di dalam walimatul hitan. Mau rame-rame silakan, mau tidak silakan. Karena Islam tidak memponiskan, tidak mematikan harus begini, tidak. Kalau yang ada lebih silakan, kalau tidak silakan. Itulah teman. Kita kembalikan setiap ada yang mau melaksanakan hajat apapun, kita benahi dulu niatnya pak. Betul kan? Kalau niatnya baik, insya Allah akan baik semuanya. Kalau seandainya di luar niat itu pasti tidak akan tercapai. Tetap kembalinya kepada niat lagi. Kalau niatnya tujuannya untuk tawasau bil haq wa tawasau bisabr. Marilah kita untuk saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Marilah kita tolong menolong dalam hal kebaikan. Kan ini tolong menolong. Mudah-mudahan kita kalau ada sesuatu ada yang membantu lagi. Itu tujuannya. Betul kan? Bari kita mendoakan kan mungkin ada keberkahan. Nah, keberkahan itu adalah menimbulkan kebaikan. Yang tadinya kumpul jadi 10, besoknya jadi 20, berarti ada barokah. Al barokah itu para bapak, para ibu, ajiyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Itu kan. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, ucapkan alhamdulillah. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, ucapkan astagfirullahaladzim. Apakah Allah memaafkan atau tidak? Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Rahman itu bagi orang mukmin dan orang kafir. Kalau Rahim adalah khususia bagi kaum mukminin yang beriman. Ar-Rahim itu tidak diberikan kepada orang kafir, tapi diberikannya kepada orang yang beriman. Tapi sifat Rahman diberikan baik yang beriman, baik yang kufur. Silahkan. Orang yang tidak beriman kok kaya bangetnya, sholat kagak, sedekah kagak, tapi kenapa hartanya berlimpah-limpah? Ingatlah, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Itulah diantaranya. Tapi sifat rahim adalah diberikan bagi orang-orang mukmin, khususnya nanti di hari kiamat. Itulah harapan kita semua para bapak. Jadi dalam
tausiah ini dalam ASEAN bukan wasiat ya Pak, saling mengingatkan, takut-takut kita lupa, khususnya mengingatkan kepada diri kita sendiri supaya kita lebih berhati-hati. Jadi alhamdulillah Pak Dudi sudah melaksanakan kewajibannya, sudah melaksanakan sunnah Rasulullah, sudah melaksanakan sunnahnya Ibrahim alaihissalam, dan sunnah melaksanakan syariah. Tapi yang belum, mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik, dan mudah-mudahan ada rezekinya semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya kita doakan mudah-mudahan besok lusa ada mendadak mau sekaligus langsung tasakuran. Tapi jangan terbawa dengan tetangga. Duh, tetangga yang kemarin rame saya harus rame. Tapi uangnya nggak cukup, jangan maksain. Tujuannya baik ya Pak, tapi memaksain jangan. Pegang kepada hadis yang tadi, mastata'tum, dengan sekemampuan kamu. Jangan bertanya-tanya lagi, karena kalau bertanya-tanya lagi, kenapa ini, kenapa harus begitu, gitu kan, takut-takut termasuk kepada halaka min qablikum. Karena kata Nabi di lanjutan hadisnya, fa innama ahlaka minal ladina min qablikum kasratun masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyahim. Kebanyakan celaka balikan kepada derajat yang hina orang-orang umat-umat sebelum kamu Muhammad adalah banyaknya bertanya, kasratuhum masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyahim, dan banyaknya perselisihan di antara para nabi mereka. Wah, saya mau gini, kenapa begitu? Kenapa begitu? Jangan bertanya seperti itu. Kalau sudah jelas, udah laksanakan. Tidak mampu, ya udah tinggalkan. Islam tidak memberatkan. Tidak harus seperti itu. Islam itu mudah, tapi jangan dipersulit. Basirun wala tunafirun, asirun wala tunafir. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Islam itu adalah pembawa kabar gembira, bukan pembawa kebencian. Ingat itu para bapak. Jadi sekali lagi, kembali kepada hati nurani kita, kembalikan kepada niat. Niat segala sesuatu harus didasari dengan awalnya niatnya baik, insya Allah kesananya pun juga akan baik. Pak, itu mah teori Ustadz, ya udah silakan. Betul kan? Ada orang yang bertanya seperti ini, apakah Fatihah nyampe kepada orang yang mati? Enggak. Ah kagak, ntar udah mati. Kalau Fatihah kembali lagi kepada yang membacanya berarti nggak nyampe, betul kan? Kata siapa Fatihah nggak nyampe, gitu kan? Nah inilah diantaranya, jangan bertanya-tanya, ini nggak ada dalam Nabi Lina. Kata siapa? Makanya kalau baca-baca hadis, baca-baca kalau orang yang separuh-paruh melaksanakan sesuatu sampai nggak tuntas, nggak bakalan enak, Bu. Ya Pak? Melaksanakan sesuatu kalau nggak beres, nggak tuntas, sampai akhir nggak bakalan enak. Betul kan? Itu dari segi dunianya. Tapi kalau dari agamanya, kalau dibaca separuh-paruh tadi timbul kesalahpahaman. Contohnya para bapak, kenapa para bapak sekarang suka baca Yasin ya? Betul kan? Kenapa kalau baca malam Jumat harus Yasin terus, enggak surat Al-Maidah? Kenapa enggak surat Al-Baqarah? Memang di dalam hadisnya tidak ada kecap membaca surat Yasin. Tapi kan harus tahu hadisnya. Fa'idha mata faqra'u bisuratil Baqarah. Itu kan. Summa lam yastati faqra'u biqalbil Qur'an. Wa in lam yastati faqra'u bi umil Qur'an. Hadis Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i wa qalahu hasanun sahih. Itu kan. Ini sanadnya Pak. Bila mana ada yang mati, ada yang sakit, itu kan. Bacakan suratul Baqarah. Tapi suratul Baqarah di sana tidak semuanya, itu kan. Menurut Sayyidina Abbas disebutkan faqra'u bi suratil Baqarah ay awwalu khamsatun ayatin, 5 ayat sebelum surah Al-Baqarah dan 10 akhir di dalam surah Al-Baqarah. Tidak mampu umpamanya tadi membaca suratul Baqarah, faqra'u bi qalbil Qur'an. Menurut Hajar Al-Asqalani disebutkan qalbul Quran ayat suratul Yasin. Qalbul Quran itu puncak jantungnya Al-Quran itu ada di dalam surah Yasin. Bagaimana tidak mampu? Karena saya perlu ada ke situ, sibuk orangnya. Wa in lam yastati faqra'u bi umil Quran. Bila mana engkau tidak mampu, aduh ke sini enggak keburu, berangkat ke sini enggak keburu,
kita umpamanya ikutan tahlilan, umpamanya faqra'u bi umil Quran, maka bacalah dengan induknya. Cek urang Sunda mah indungna Al-Quran teh naon? Al-Fatihah. Yang menyebutkan Baqarah benar gitu kan, yang menyebutkan surah Yasin benar kalau dibaca sampai situ. Menyalahkan surat Fatihah benar kalau dibacakan semuanya bisa diamalkan. Makanya hadis harus dibaca semuanya supaya tidak ada kesalahpahaman. Nah inilah diantaranya. Semuanya benar gitu kan kalau ada landasannya. Nah inilah diantaranya para bapak. Suami istri kalau tidak tuntas kan gak bakalan serupa. Betul kan? Mencari kepuncakan seluruh, tuntaskan dengan selesai. Itu kan? Begitu juga di dalam dasarnya. Jelas kan? Nah ini untuk lebih jelasnya silakan di dalam hadisnya. Lihat di dalam hadis Arba'in, sarahnya ada juga Pak. Gitu kan? Dilihat matanya silakan, tapi jangan membaca salah satu hadis Al-Quran tekstualnya. Jadi ayat A kemudian dibacakan artinya. Itu kan ada kandungannya Pak. Ada penjelasannya satu-satu persatu supaya tidak timbul kesalahpahaman di antara saudara kita. Nah inilah di antara Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Apalagi sekarang Pak, sekaligus sekalian mengingatkan kita harus berhati-hati kan. Ada orang yang mengkafirkan seseorang, itu kan. Ada yang memusyrikan seseorang, itu harus berhati-hati. Kita doakan saja Pak. Wa idza khatabahumul jahilu dalam Al-Quran, qalu salaman. Ya Allah berilah hidayah orang tersebut. Dia itu adalah saudaraku karena dia mengaku sebagai umat Islam. Betul kan? Sikap kita sebagai orang tersebut di dalam Al-Quran disebutkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ya Allah berilah keselamatan, ya berilah hidayah olehmu ya Allah. Jangan sampai mengatakan seperti itu karena Nabi belum pernah mengatakan mengkafirkan kamu. Tidak ada, belum menemukan penjelasannya, teksnya. Itu harus hati-hati sekarang. Mukmin dengan mukmin disebutkan kafir, yang benar yang ngomongnya. Itu harus hati-hati pas sekarang. Oleh sebab itu marilah kita untuk mengkaji, mengikuti pengajian dimanapun saja kita terima. Ini benar, bingung menerimanya, tinggalkan salah satunya, amalkan satunya, supaya kita lebih berwaspada. Kalau dulu mah Pak, kalau gak salah waktu saya masih sekolah, ada yang disebut mengkafirkan itu adalah jama'atut takfir wal hijarah. Kalau sekarang diganti jamaahnya Pak. Kalau dulu itu at-takfir kan sudah dimusnahkan di zaman waktu di negara Mesir, gitu kan. Kalau dulu itu ada jama'atut takfir yang mengkafirkan, yang benar itu yang ngomongnya. Umpamanya saya ustadz kata orang ya Pak, kamu semua jamaah di sini kafir semuanya. Nah yang ngomongnya itu berarti jama'atut takfir, berarti aku ini orang kafir duluan. Betul kan? Jangan gegabah. Nah oleh sebab itu kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu apa Pak? Ini mohon maaf bukan membahas masalah perbedaan, tapi kita harus lebih hati-hati. Itu kan, amalkan ilmu yang kita raih dari siapa saja, sesuaikan dengan kemampuannya. Dalam acara tasyakuran ini kita bersyukur sambil muhasabatun ala nafsi, menghisab diri sampai di mana kebenaran kita ini. Apakah kita sudah ada jaminan masuk surga Pak? Belum ada kan? Apakah amal kita ini diterima? Belum Pak. Jangankan para bapak, yang ngomongnya pun juga belum ada jaminan. Cuman kita berharap dan berharap kepada Allah. Terus berdoa, berusaha, berikhtiar sambil disertai dengan doa. Doa saja nggak cukup, tapi harus berusaha. Pak, kenapa nggak makanlah, cukup bertawakal kepada Allah? Memang benar, harus bertawakal, tapi setelah berusaha. Kalau usaha gagal, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita bertawakal dulu, ada seperti sahabat membawa sebuah unta, mau ikut pengajian dengan Rasulullah. Rasulullah tahu bahwa sahabat itu suka naik unta. Rasulullah bertanya, wahai sahabat, udah diikat belum? Udah ya Rasulullah, aku bertawakal aja kepada Allah. Ikat dulu itu unta, baru bertawakal kepada Allah. Umpamanya, ya Allah aku titip unta ini, sudah diikat. Kemudian lepas, merusak
kebun yang lain, kan kita sudah berusaha, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan tawakal, salah tawakalnya kata Rasulullah. Ikat dulu, kalau seandainya unta lepas, baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu. Allah mengabulkan. Nah, inilah salah satu gambarannya. Kan alhamdulillah kan, kita ada yang sakit didoakan, ada saudara yang ada keperluan didoakan supaya selamat. Nah, inilah pentingnya kita berkumpul. Kita yakin juga para bapak, berkumpul ini sekalipun bukan di musola, bukan di masjid, ini sudah ditutup dengan malaikatur rahmah. Mana cenah malaikat tidak bisa dilihat, Pak. Asal yakin. Sehingga malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah hamba-hamba yang ada di bawah naunganku ini. Ya Allah, berilah kelancaran dalam usaha hamba-hamba yang ada di naunganku ini atas perintahmu. Siapa yang mau tidak dikabulkan doa malaikat? Malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak berdosa kalau untuk menjaga hambanya terus tidak akan berangkat sebelum Allah memberhentikannya. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Makanya kalau kita berkumpul menjelaskan hal kebaikan, pasti di sananya ada malaikatur rahmah. Pasti mendoakan keinginan kita ini apa, supaya yang belum laku mungkin dilakukan. Berdoa aja, karena hati manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman doa malaikat itu yang diminta kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, berilah kelancaran keinginannya. Kabulkan daripada kemauan hamba-hamba yang ada di bawah naungan Majalisul Dzikri ini. Itu harus diyakinkan. Ini termasuk Majalisul Dzikri, karena di dalamnya dari pagi yasinan, baca marhaban, kemudian mendoakan, membacakan sholawat, siangnya ada tausiah, malamnya ditutup lagi tausiah, gitu kan. Ya, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Dengan sababiah Sohibul Hajat mengadakan ini, inilah tujuannya. Sohibul Hajat itu kan seolah-olah memberikan kebaikan kepada tetangga, memberikan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Cuman manusia tidak sadar. Sebetulnya memberikan kebaikan, sekalipun hajat kecil-kecilan, kita datang kan mempererat silaturahim, betul kan? Kita mengundang, wajib untuk datangnya. Kalau tidak, berarti sudah menyalahi aturan Rasulullah SAW. Ya, kecuali kalau ada halangan sakit, ada keperluan yang lebih penting, itu lain masalah lagi. Sebetulnya setiap ada yang mengajarkan acara-acara itu memberikan kebaikan. Bagaimana umpamanya kalau mau datang mendoakan, aduh saya nggak punya amplop umpamanya, nah jangan jadi penghalang. Ada berangkat, ada pasti, kalau tidak ya udah. Coba tanya kepada Sohibul Bait dimanapun juga, ada yang mau minta uang, Pak mana amplopnya belum? Ada enggak? Ada yang berani begitu Sohibul Hajat? Ada tamu umpamanya lupa, Pak mana amplopnya, kok makanya udah? Ada enggak? Nggak bakalan ada. Kan tidak maksa, mau ngasih silakan. Yang penting Sohibul Hajat dimanapun semuanya minta doa daripada maksud dan tujuannya. Intinya mah itu. Mungkin kita kan ada kebiasaan, masa kita datang tidak ngasih, gitu kan? Jangan memaksakan, jadi jangan jadi penghalang. Aduh saya nggak punya uang, jangan memaksakan. Kan kita datangnya silaturahim kan, betul kan? Undangan, bukan berarti harus membawa. Cuman kalau kebiasaan tidak ada malunya orang itu, betul kan? Tidak ada malunya, sewajarnya, sekemampuannya. Jangan memaksakan, duh pinjam dulu ya, saya malu kalau ngasih kecil karena dikasih nama. Nah itu kalau seandainya jadi madarat dirobah, betul kan? Itu kebiasaan, tapi tidak disalahkan kebiasaan tersebut, tapi jangan memberatkan kepada tamu. Kan dalam hadis para bapak sudah tahu, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari kiamat, fal yukrim do'ifahu, maka muliakanlah, maka hormatilah tamu yang ada. Betul kan? Itu dalam hadis, barang siapa yang beriman, ada tamu dipersilakan makan. Kalau sudah pulang pamitan, Pak mau pulang dulu, jangan ditanya akhirnya, Pak ada yang lupa enggak? Awas. Nah bahasa itu harus dihilangkan.
Tapi sudah mengerti semuanya Pak. Pasti kalau datang ke undangan, pasti itu mah gak usah disebutkan. Pasti ada, tapi jangan memaksakan dengan di luar kemampuan kita semua. Nah, itu kejelasannya para bapak ya. Sekali lagi, jadi dalam acara Walimatul Hitan kembali kepada beberapa hadis, kemudian dalam hadis yang lainnya lebih jelas. Sekalian ini mah pengajian ya Pak, mingguan di musola kemarin istirahat dulu, bukan diliburkan, diistirahatkan dulu sementara gitu kan. Di dalam hadis yang lain yang lebih jelas Pak, pilih alasan ada memaksakan diri. Dalam hadis lebih jelas. Kita sebutkan sanadnya kan, dari Abi Hurairah radhiyallahu an bin Abdurrahman bin Sahir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah putranya Abdurrahman bin Sahir, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manahaitukum anhu fazanibuhu." Apa yang aku larang kepada kamu semua daripada itu perkara, maka kewajiban itu sahabat, kewajiban umat Nabi Muhammad, fazanibuhu, maka tinggalkan. Wa ma amartukum, apa yang aku perintahkan kepada kamu, fa'tu minhu, maka laksanakanlah. Dengan catatan apa? Mastata'tum, dengan sekemampuan kamu. Kita ngasih dengan uang 20.000 berarti itu. Jangan memaksakan orang ngasih 100, saya mau 100, minjem dulu. Nah, itu yang tidak boleh. Mastata'tum, dengan sekemampuan. Awas, itu kan perintah daripada Nabi. Apa yang aku perintahkan kepada kamu, fa'tu minhu. Mastata'tum, itu jawaban daripada manahaitukum anhu fazanibuhu wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Saya mau bisa membantu cuman gopek, orang lain goceng, orang lain 10.000 ceban, gitu kan? Nah itu sesuaikan. Apa pahalanya sama? Sama Pak. Bukan nilai uangnya, tapi yang pertama adalah niatnya. Kalau niatnya ngasih 100.000 untuk pamer, tidak ada di sisi Allah. Betul kan? Kita ngasih 100.000, wah paling besar ngasihnya. Coba buka lagi, ada namanya cuman goceng. Apa pahalanya sama? Enggak sama di sisi Allah. Dan Allah melihat niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mungkin para bapak yang suka biasa ngaji mungkin tahu kan, itu hadis arba'in nomor 1. Kan di satunya dilanjutkan kan, faman kana hijratu ilallahi wa rasuluh, faman kana hijratu ilallahi wa rasuluh, berarti mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita dihijrahkan dengan selain daripada Allah, ma hajaru ilahi, apa yang kita irikan, mungkin dapat pujian daripada manusia. Itulah salah satu gambarannya. Kita kembali lagi dalam acara tasyakuran Walimatul Hitan ini adalah tujuannya untuk mengingat kepada Rasul, mengingat kepada nenek moyangnya Rasul, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekarang kan udah canggih, pakai lasar, pakai gunting, dulu pakai kapak Pak. Percaya atau enggak kan beda masanya gitu kan. Nabi Ibrahim kan udah usia 80 tahun, mungkin sudah lihat Pak, susah ditariknya mungkin, itu diantaranya, itu kulupanya teh mungkin susah, pantas gitu kan. Kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah. Pas pertama kali Rasulullah menghitan itu adalah cucunya Husain dan Hasan pada usia 7 hari setelah dilahirkan. Nah inilah diantaranya. Makanya di dalam hadis Nabi, maka berat bagi orang tua itu pertama bila mana melahirkan, berilah dia akekahkan, betul kan? Kemudian wasumia, kemudian diberikan nama. Nah itulah diantaranya. Makanya waktu itu adalah Walimatul Hitan. Jadi ada di zaman Nabi, tetap mengikuti nenek moyangnya, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita kembali lagi kepada ayat yang tadi, summa auhayna ilaika anittaba'a milata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Surat An-Nahl ayat 123 dan surat Al-Hajj ayat 78. Itu mengenai tentang dasar hukumnya di dalam Walimatul Hitan. Mau rame-rame silakan, mau tidak silakan. Karena Islam tidak
memponiskan, tidak mematikan harus begini, tidak. Kalau yang ada lebih silakan, kalau tidak silakan. Itulah teman, kita kembalikan setiap ada yang melaksanakan hajat apapun, kita benahi dulu niatnya Pak. Betul kan? Kalau niatnya baik, insya Allah akan baik semuanya. Kalau seandainya di luar niat itu pasti tidak akan tercapai. Tetap kembalinya kepada niat lagi. Kalau niatnya tujuannya untuk tawasau bil haq wa tawasau bisawab. Marilah kita untuk saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Marilah kita tolong menolong dalam hal kebaikan. Kan ini tolong menolong. Mudah-mudahan kita kalau ada sesuatu ada yang membantu lagi. Itu tujuannya. Betul kan? Mari kita mendoakan kan mungkin ada keberkahan. Nah, keberkahan itu adalah menimbulkan kebaikan. Yang tadinya kumpul jadi 10, besoknya jadi 20, berarti ada barokah. Al barokah itu para bapak, para ibu, ajiyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Itu kan. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, ucapkan alhamdulillah. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, ucapkan astagfirullahaladzim. Apakah Allah memaafkan atau tidak? Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Rahman itu bagi orang mukmin dan orang kafir. Kalau Rahim adalah khususnya bagi kaum mukminin yang beriman. Ar-Rahim itu tidak diberikan kepada orang kafir, tapi diberikannya kepada orang yang beriman. Tapi sifat Rahman diberikan baik yang beriman, baik yang kufur. Silahkan. Orang yang tidak beriman kok kaya bangetnya, sholat kagak, sedekah kagak, tapi kenapa hartanya berlimpah-limpah? Ingatlah, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Itulah diantaranya. Tapi sifat rahim adalah diberikan bagi orang-orang mukmin, khususnya nanti di hari kiamat. Itulah harapan kita semua para bapak. Jadi dalam tausiah ini, dalam ASEAN bukan wasiat ya Pak, saling mengingatkan, takut-takut kita lupa, khususnya mengingatkan kepada diri kita sendiri supaya kita lebih berhati-hati. Jadi alhamdulillah Pak Dudi sudah melaksanakan kewajibannya, sudah melaksanakan sunnah Rasulullah, sudah melaksanakan sunnahnya Ibrahim alaihissalam, dan sunnah melaksanakan syariah. Tapi yang belum, mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik, dan mudah-mudahan ada rezekinya semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya kita doakan mudah-mudahan besok lusa ada mendadak mau sekaligus langsung tasakuran. Tapi jangan terbawa dengan tetangga. Duh, tetangga yang kemarin rame saya harus rame, tapi uangnya nggak cukup. Jangan maksain. Tujuannya baik ya Pak, tapi memaksain jangan. Pegang kepada hadis yang tadi, mastata'tum, dengan sekemampuan kamu. Jangan bertanya-tanya lagi, karena kalau bertanya-tanya lagi, kenapa ini, kenapa harus begitu, gitu kan, takut-takut termasuk kepada halaka min qablikum. Karena kata Nabi di lanjutan hadisnya, fa innama ahlaka minal ladina min qablikum kasratun masailihim wahtilafuhum ala anbiyahim. Kebanyakan celakanya, dibinasakannya, dihancurkannya, dikembalikan kepada derajat yang hina orang-orang umat-umat sebelum kamu Muhammad adalah banyaknya bertanya, kasratuhum masailihim wahtilafuhum ala anbiyahim, dan banyaknya perselisihan di antara para nabi mereka. Wah, saya mau gini, kenapa begitu? Kenapa begitu? Jangan bertanya seperti itu. Kalau sudah jelas, udah laksanakan. Tidak mampu, ya udah tinggalkan. Islam tidak memberatkan. Tidak harus seperti itu. Islam itu mudah, tapi jangan dipersulit. Basirun wala tunafirun, asirun wala tunafir. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Islam itu adalah pembawa kabar gembira, bukan pembawa kebencian. Ingat itu para bapak. Jadi sekali lagi, kembali kepada hati nurani kita, kembalikan kepada niat. Niat segala sesuatu harus didasari dengan awalnya niatnya baik, insya Allah kesananya pun juga akan baik. Ah, itu mah teori Ustadz, ya udah silakan. Betul kan?
Ada orang yang bertanya seperti ini, apakah Fatihah nyampe kepada orang yang mati? Enggak. Ah kagak, ntar udah mati. Kalau Fatihah kembali lagi kepada yang membacanya berarti nggak nyampe. Betul kan? Kata siapa Fatihah nggak nyampe? Gitu kan? Nah inilah diantaranya, jangan bertanya-tanya, ini nggak ada dalam Nabilina. Kata siapa? Makanya kalau baca-baca hadis, baca-baca Al-Quran, jangan separoh-separoh. Kalau orang yang separoh-paroh melaksanakan sesuatu sampai nggak tuntas, nggak bakalan enak, Bu. Ya Pak? Melaksanakan sesuatu kalau nggak beres, nggak tuntas, sampai akhir nggak bakalan enak. Betul kan? Itu dari segi dunianya. Tapi kalau dari agamanya, kalau dibaca separoh-paroh, tadi timbul kesalahpahaman. Contohnya para bapak, kenapa para bapak sekarang suka baca Yasin ya? Betul kan? Kenapa kalau baca malam Jumat harus Yasin terus, enggak surat Al-Maidah? Kenapa enggak surat Al-Baqarah? Memang di dalam hadisnya tidak ada kecap membaca surat Yasin. Tapi kan harus tahu hadisnya. Faida mata faqra'u bi suratil Baqarah. Itu kan. Summalam yastati faqra'u bi qalbil Qur'an. Wa illam yastati faqra'u bi umil Qur'an. Hadis Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i wa qalahu hasanun sahih. Itu kan. Ini sanadnya Pak. Bila mana ada yang mati, ada yang sakit, gitu kan? Bacakan suratul Baqarah. Tapi suratul Baqarah di sana tidak semuanya, itu kan? Menurut Sayyidina Abbas disebutkan faqra'u bi suratil Baqarah ay awwalu khamsatun ayatin, 5 ayat sebelum surah Al-Baqarah dan 10 akhir di dalam surah Al-Baqarah. Tidak mampu umpamanya membaca suratul Baqarah, faqra'u bi qalbil Qur'an. Menurut Hajar Al-Asqalani disebutkan qalbul Qur'an ay suratul Yasin. Qalbul Qur'an itu puncak jantungnya Al-Qur'an itu ada di dalam surah Yasin. Bagaimana tidak mampu? Karena saya perlu ada ke situ, sibuk orangnya. Wa illam yastati faqra'u bi umil Qur'an. Bila mana engkau tidak mampu, aduh ke sini enggak keburu, berangkat ke sini enggak keburu, kita umpamanya ikutan tahlilan umpamanya, faqra'u bi umil Qur'an, maka bacalah dengan induknya. Cekurang Sunda mah indungna Al-Qur'an teh naon? Al-Fatihah. Yang menyebutkan Baqarah benar, gitu kan? Yang menyebutkan surah Yasin benar kalau dibaca sampai situ. Menyalahkan surat Fatihah benar kalau dibacakan semuanya bisa diamalkan. Makanya hadis harus dibaca semuanya supaya tidak ada kesalahpahaman. Nah inilah diantaranya. Semuanya benar, gitu kan? Kalau ada landasannya. Nah inilah diantaranya para bapak. Suami istri kalau tidak tuntas kan gak bakalan serupa. Betul kan? Mencari kepuncakan seluruh, tuntaskan dengan selesai. Itu kan? Begitu juga di dalam dasarnya. Jelas kan? Nah ini untuk lebih jelasnya silakan di dalam hadisnya. Lihat di dalam hadis Arba'in, sarahnya ada juga Pak. Gitu kan? Dilihat matanya silakan, tapi jangan membaca salah satu hadis Al-Quran tekstualnya. Jadi ayat A kemudian dibacakan artinya. Itu kan ada kandungannya Pak. Ada penjelasannya satu-satu persatu supaya tidak timbul kesalahpahaman di antara saudara kita. Nah inilah di antara Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Apalagi sekarang Pak, sekaligus sekalian mengingatkan kita harus berhati-hati kan. Ada orang yang mengkafirkan seseorang, itu kan. Ada yang memusyrikan seseorang, itu harus berhati-hati. Kita doakan saja Pak. Wa idza khatabahumul jahilu dalam Al-Quran qalu salaman. Ya Allah berilah hidayah orang tersebut. Dia itu adalah saudaraku karena dia mengaku sebagai umat Islam. Betul kan? Sikap kita sebagai orang tersebut di dalam Al-Quran disebutkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ya Allah berilah keselamatan dia, berilah hidayah olehmu ya Allah. Jangan sampai mengatakan seperti itu karena Nabi belum pernah mengatakan mengkafirkan kamu. Tidak ada, belum menemukan penjelasannya, teksnya. Itu harus hati-hati sekarang. Mukmin dengan mukmin disebutkan kafir, yang benar yang ngomongnya. Itu harus hati-hati pas sekarang. Oleh sebab itu marilah kita untuk mengkaji,
mengikuti pengajian dimanapun saja kita terima. Ini benar, bingung menerimanya, tinggalkan salah satunya, amalkan satunya, supaya kita lebih berwaspada. Kalau dulu mah Pak, kalau nggak salah waktu saya masih sekolah, ada yang disebut mengkafirkan itu adalah jama'atut takfir wal hijarah. Kalau sekarang diganti jamaahnya Pak. Kalau dulu itu at-takfir kan sudah dimusnahkan di zaman waktu di negara Mesir itu kan. Kalau dulu itu ada jama'atut takfir yang mengkafirkan, yang benar itu yang ngomongnya. Umpamanya saya ustadz kata orang ya Pak, kamu semua jamaah di sini kafir semuanya. Nah, yang ngomongnya itu berarti jama'atut takfir, berarti aku ini orang kafir duluan. Betul kan? Jangan gegabah. Nah, oleh sebab itu kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu apa Pak? Ini mohon maaf bukan membahas masalah perbedaan, tapi kita harus lebih hati-hati. Itu kan, amalkan ilmu yang kita raih dari siapa saja, sesuaikan dengan kemampuannya. Dalam acara tasyakuran ini kita bersyukur sambil muhasabatun ala nafsi, menghisab diri sampai di mana kebenaran kita ini. Apakah kita sudah ada jaminan masuk surga Pak? Belum ada kan? Apakah amal kita ini diterima? Belum Pak. Jangankan para bapak, yang ngomongnya pun juga belum ada jaminan. Cuman kita berharap dan berharap kepada Allah. Terus berdoa, berusaha, berikhtiar sambil disertai dengan doa. Doa saja nggak cukup, tapi harus berusaha. Pak, kenapa nggak makanlah, cukup bertawakal kepada Allah? Memang benar, harus bertawakal, tapi setelah berusaha. Kalau usaha gagal, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita bertawakal dulu, ada seperti sahabat membawa sebuah unta, mau ikut pengajian dengan Rasulullah. Rasulullah tahu bahwa sahabat itu suka naik unta. Rasulullah bertanya, wahai sahabat, udah diikat belum? Udah ya Rasulullah, aku bertawakal aja kepada Allah. Ikat dulu itu unta, baru bertawakal kepada Allah. Umpamanya, ya Allah, aku titip unta ini, sudah diikat, kemudian lepas, merusak kebun yang lain, kan kita sudah berusaha, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan tawakal, salah tawakalnya kata Rasulullah. Ikat dulu, kalau seandainya unta lepas, baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Beres tuh. Kan udah jelas. Jadi mau ayah pusing, mau lain udah. Orang ngomong begitu enjoy aja, silakan. Ya Allah, mudah-mudahan disadarkan. Udah. Betul kan? Kenapa harus memikirkan orang yang tidak berguna, apalagi yang memecah umat umpamanya? Buat apa dipikirkan? Kita doakan kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Doa itu adalah naon? Mukhul ibadah, puncaknya ibadah adalah doa. Doa itu adalah senjatanya kaum mukminin. Itu kan? Siapa yang mau melawan doanya? Kaum mukminin adalah doa-doanya yang paling berat. Bukan senjatanya, doanya. Dulu itu kan di pesantren, itu kan bambu runcing dari bambu ini Pak bisa mengalahkan tank wajah. Kalau menurut logika gak mungkin mematahkan tank wajah. Tapi dengan apa? Mungkin bambu runcingnya dikasihkan doa. Nah, itulah kelebihannya. Betul kan? Tapi sekarang silakan. Dulu bambu runcing cuman senjatanya. Dari mana punya alat-alat yang canggih? Cuman bambu runcing dan doa. Para ulama, para kiai yang berjuang untuk mempertahankan negara ini sampai bertumpah darah, bukan harta Pak, dengan jiwa mengorbankannya. Masa kita tidak menghormati jasa-jasa para pahlawan, para orang tua kita ini? Betul kan? Ingat, kita bisa senang, bisa lancar usaha ini berkat jasa orang tua kita, para karuhun kita yang dulu. Kita harus jangan lupa doakan dengan doa Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Itu jangan terlewat para bapak. Setiap pada sholat harus dibaca.
doa ke orang tua nyampe, doa ke guru nyampe, kepada para sahabat nyampe, kepada Nabi pun nyampe. Ini pahala Pak. Kita bukan kaum muhajirin, kita bukan kaum ansor Pak, itu kan. Tapi Nabi diberikan kesempatan oleh Allah di dalam surat Al-Hasr. Lihat saja, itu ayat surat Al-Hasr Pak. Ini golongan ketiga. Bagaimana ya Rasulullah? Aku ini kan bukan kaum muhajirin. Ya Rasulullah, aku ini bukan kaum ansor, pahalanya tidak sampai. Nah Allah berfirman, Lutuf bacakan. Wa yaquluna min ba'dihim rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tuh itu kan, barang siapa yang berkata setelah golongan kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan, min ba'dihim itu kaum muhajirin wa kaum ansor. Fa yaquluna rabbana ighfir. Itu kan doa bagi orang yang mati ya Bu, betul kan? Kalau orang yang suka mengikuti sholat gaib pasti mendengar doa itu. Kalau imam suka membacakan itu nyampe Pak, bukan ke mayit saja, ke orang tua kita yang sudah dulu, ke karun-karun kita nyampe, kepada Nabi pun nyampe barokahnya. Nah inilah diantaranya, jangan terlewat doa itu. Kalau orang yang sering membaca doa itu, insya Allah Pak, barokahnya ada. Silahkan, ini mata hadus binimat. Tidak membacakan satu kali setelah pada sholat, beda Pak. Ini tahadus binikmat, percaya atau tidak, marilah kita buktikan. Betul kan? Yang bisa membuktikan orang yang bisa merasakan, itu kan. Marilah, di dalam surat Al-Hasr, ayatnya lupa Pak, lihat saja hendak. Gue takut salah ayatnya. Jangan lama-lama ngaji mah Pak, biasa sok pusing mendengarnya, betul kan? Yang penting sedikit tapi ada yang nempel ya Pak, betul kan? Ya, itulah diantara. Jadi kita kembali kepada walimatul hitan, sejarahnya seperti itu. Marilah kita tuntaskan dengan tuntas, jangan sampai kita separoh. Suami istri kalau tidak tuntas tidak akan enak. Kalau dalam hadis tidak sampai dibaca semuanya akan jadi salah paham. Nah itulah diantaranya. Mudah-mudahan para bapak ini bukan tausiah, tapi mengingatkan di antara diri kita, saya pribadi, kepada para bapak, mudah-mudahan kita semua ada di dalam lindungan Allah dan selalu bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kita semua, umumnya keluarga kita semua. Semoga ada yang mengingatkan bila mana ada yang salah. Mudah-mudahan yang mengingatkan itu adalah hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicukupkan sekian, bila mana ada kekurangan dan kesalahan dari ucapan saya mohon maaf yang tidak enak didengarnya. Mudah-mudahan Allah memaafkan, para bapak memaafkan, dan kita semua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebelum ditutup, mudah-mudahan acara demi acara dari awal, mudah-mudahan ada keberkahan, mudah-mudahan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Syaibul Hajat terus terang aja tidak bisa membalas dengan kebaikan para bapak yang telah membantu kelancaran acaranya, cuman bisa menyerahkan kepada Allah. Marilah kita dengan ditutup dengan umil Quran, mudah-mudahan kita semua ada di dalam lindungannya Allah. Wala bibarakatin umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah atau tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Maman. Semoga Bapak Ustadz Maman selalu diberikan kesehatan oleh Allah,
sehingga senantiasa bisa memberikan kepada kita ilmu-ilmu agama. Dan semoga apa yang tadi disampaikan juga menjadi bahan renungan buat kita, juga menjadi bahan pelajaran buat kita, dan menjadi tambahan ilmu. Kalau memang sudah pernah dengar, anggap saja sebagai suatu yang refresh. Demikian seluruh rangkaian acara telah kita saksikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan mati ini saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku